Siapa saja yang bisa disebut maestro? Meskipun tidak produktif dalam berkarya, tapi ternyata dia menghasilkan sebuah karya yang diapresiasi dari seluruh dunia. Kapan dibentuk pengakuan dari pihak pemerintah terhadap seorang maestro? Bagaimana komunitas itu bisa melanjutkan regenerasi itu sehingga tidak mandek hanya di maestro ini. Alangkah celakanya kalau suatu saat nanti tiba-tiba itu punah, tidak ada penerusnya. Apakah gelar itu bisa dicabut atau tidak dari seorang maestro itu? Halo sahabat budaya, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia bersama saya Rahel Solisa. Saat ini Rahel masih bersama Mas Ben Sleo, yaitu seorang pengamat musik, jurnalis, dan juga penerima Anugerah Kebudayaan tahun 2013. Luar biasa sekali, dan kita akan berbincang mengenai legitimasi seorang maestro seni tradisi. Siapa saja yang bisa disebut maestro nih? Kebetulan saya ada di dunia musik keroncong juga, jadi ada lembaga namanya Lembaga Manajemen Kolektif KCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia. Di situ tokoh yang dipujikan sebagai maestro menjadi semacam ikonnya itu adalah almarhum Pak Gesang. Jadi pencipta lagu Bengawan Solo. Karena apa? Karena karya ini sudah terdokumentasi, diterjemahkan dalam 5 bahasa di dunia. Kemudian waktu itu hampir tiap tahun, waktu Pak Gesang masih ada, itu setiap tahun menerima royalti dari Jepang karena lagunya dipakai bahasa Jepang dan sangat populer di sana. Nah, cerita seperti ini akhirnya orang menyebut ini adalah maestro karena karyanya itu karya besar, meskipun tidak produktif dalam berkarya, tapi ternyata dia menghasilkan sebuah karya yang diapresiasi dari seluruh dunia. Itu salah satu contohnya. Kemudian Mas Franky Raden, etnomusikolog yang kita kenali ini, pada sekitar 2010 dia membentuk orkestra namanya kalau nggak salah Orkestra Nasional. Itu pemainnya itu diambil dari daerah-daerah di Indonesia, termasuk dari Kalimantan. Yang paling menarik adalah musisi dari Kalimantan, kalau nggak salah ini musisi tiup, alat musik tiup. Ternyata dia mencari tokoh ini usianya sudah di atas 70 tahun, dibawa ke Jakarta, bermain di Sabta Pesonanya Kementerian Parekraf, Pariwisata Ekonomi Kreatif. Bapak ini ternyata tinggal satu-satunya yang paling senior di sana. Tinggal satu-satunya? Iya, dan pertanyaannya apakah dia bisa menularkan pada generasi berikutnya untuk alat musiknya itu dibikin sendiri di sana, sehingga itu adalah karakter dari suku Dayak ini. Yang kedua, apakah ada pemain yang lebih muda, karena yang dibawa Mas Franky ini adalah yang di atas 70 tahun. Nah, orang-orang macam ini yang kita sebut maestro, karena dia melahirkan sesuatu dan kemudian menjadi kebanggaan nasional, apalagi oleh Franky Raden diajak ke Jakarta, kemudian bermain dengan para seniman dari daerah lain, dan beliau ini termasuk yang terlihat sekali karena pada saat itu yang paling senior di situ. Terjemahan senior itu yang tua gitu. Nah, saya nggak tahu karena itu 2010, mudah-mudahan beliau masih sehat ya, dan kalau nggak salah beliau ini sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini. Waktu itu masih Kemendikbud ya. Luar biasa sekali. Jadi si maestro ini adalah yang bisa juga dibilang pelestari juga ya? Pelestari, bisa dia melahirkan sebuah karya, apakah itu lagu, bisa memainkan alat musik atau menemukan jenis alat musik yang pada akhirnya itu menjadi langka karena belum ada penerusnya. Biasanya maestro ini memang pada akhirnya ketemu di daerah-daerah yang terpencil dan karya
karya beliau ini atau alat musik itu bukan alat musik mainstream yang kita kenal ini sekarang, misalnya kayak gitar gitu. Itu seringkali ada alat-alat yang unik sekali. Di Bali saya kira banyak tokoh-tokoh seperti ini yang lahir. Kemudian dalang-dalang wayang kulit itu banyak yang mereka sebenarnya tahapannya sudah menjadi maestro, kayak Narto Sabdo gitu ya, di daerah Jawa Tengah. Saya kira itu banyak tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi terus terang tadi ada diskusi sama rekan-rekan di Kemendikbud dan Ristek ini, apakah sulit untuk mencari maestro di Indonesia? Saya kira sekarang makin sulit karena kita mesti mencari data yang valid tentang kemaestroan dia ini dengan cara misalnya kalau ada usulan dari daerah, maka harus verifikasi, mendatangi tempat itu, kemudian mencari tahu apakah itu memang langka. Benar. Dan apakah karya ini layak untuk kita sebut karya maestro itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kira-kira mungkin tahun lalu sebagai juri Anugerah Pemuda Indonesia tahun 2020, mungkin tahun lalu sekitar berapa untuk kategori maestro? Maestro itu tahun ini kelihatannya 6. Mungkin yang kemarin itu juga sekitar 5 sampai 6 itu. Tidak, memang untuk mencarinya agak sulit karena perlu verifikasi itu. Jadi usulan ini kan di Anugerah Kebudayaan ini uniknya adalah boleh diusulkan dari daerah oleh dinas kebudayaan di daerah. Kemudian setelah sampai di Jakarta, kemudian kami Dewan Juri waktu itu mengecek ke validasi ini atau kita verifikasi. Kemudian Kemendikbud maupun sekarang pakai Diti, jadi Kemendikbud sama Ristek ya, itu akan mengirim salah satu atau 2 juri ke daerah bersama tim dari Kemendikbud Ristek ini untuk memverifikasi tentang akurat atau tidaknya tokoh yang kita jadikan kita akan beri anugerah maestro itu. Jadi sebenarnya harus sampai ke sana juga untuk kita lihat. Ya, kita lihat. Ya. Termasuk komunitasnya di sekitar itu, apakah ada denyut untuk perkembangan selanjutnya atau tidak. Sebab biasanya para maestro itu beliau yang sudah berusia di atas 60 rata-rata. Oke, di atas 60 ya. Ya. Nah, kalau untuk hubungannya maestro ini dengan seni tradisi ini apa? Pada umumnya mereka memang melahirkan karya itu dari kesenian tradisi yang di Indonesia ini tadi saya sebut 700 suku bangsa. Kalau suatu saat Mbak Rachel pernah ke daerah Kalimantan? Belum pernah juga. Belum pernah. Nah, di Kalimantan ini menarik. Sewaktu kita masuk Kalimantan, kemudian kita menilai satu kesenian musik dan tari dari Dayak gitu. Ternyata beda sungai atau kali atau sungai gitu ya. Bahkan itu sungai yang agak kecil. Itu keseniannya itu sudah beda, kostumnya juga bisa beda. Itu padahal di sekitar Dayak sendiri. Konon kabarnya suku Dayak itu punya karya-karya seni itu bisa sampai sekitar 100-an gitu. Berbeda antara tempat yang lain. Jadi logikanya berarti kan setiap kampung itu sudah bisa melahirkan karya sendiri, dan itu hanya di daerah Dayak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu. Jadi luar biasa sekali. Karena itulah tatkala kita nonton promosi pariwisata Malaysia, Truly Asia, itu yang kaget itu adalah yang mereka mainkan di sana ternyata adalah Dayak. Konon kabarnya Dayak itu juga ada di Malaysia. Gitu. Jadi klaim macam inilah yang harusnya negara hadir untuk menjaga agar itu tidak terjadi. Iya, dapat perlindungan ya berarti. Nah, seperti apa nih bentuk pengakuan dari pihak pemerintah terhadap seorang maestro? Apa yang dilakukan Anugerah Kebudayaan terhadap penghargaan terhadap maestro ini sudah mendapatkan apresiasi dari banyak para seniman, para budayawan, bahwa negara hadir untuk memberikan ruang terutama
yang harus dilakukan adalah regenerasi. Artinya kalau sudah ada seorang pemain alat musik yang tidak yang sudah menjadi langka, kemudian harus ada penerusnya di situ. Pada akhirnya itulah yang layak sekali diberikan penghargaan. Andai kata dia bisa melakukan estafet regenerasi dari bakat-bakat itu. Alangkah celakanya kalau suatu saat nanti tiba-tiba itu punah, tidak ada penerusnya. Ada satu lagi di Kalimantan lagi nih cerita. Pernah lihat nggak yang telinganya itu panjang, telinga panjang, namanya telinga panjang kalau misalnya. Rekan saya namanya Mbak Ati Bahtiar, ini adalah pernah membuat buku di daerah Kalimantan. Ternyata di sana ini yang suku Dayak yang pakai telinga panjang itu tinggal ada satu anak usianya waktu itu dia bikin buku kalau salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Dia memotret satu anak usianya 14 tahun itu pakai telinga panjang. Problemnya waktu itu adalah sekolah hampir melarang dia masuk ke sekolah karena dia pakai anting yang panjang itu. Tapi pada akhirnya karena itu bagian dari budaya, dia diizinkan untuk masuk lagi. Anak ini sekarang mungkin sudah 17 tahun. Alangkah dahsyatnya kalau ini juga dilakukan, adik-adik dia juga memakai itu atau tetangga dia memakai itu, karena waktu itu Mbak Ati hanya menemukan satu anak ini. Waktu itu sempat saya usulkan di Anugerah Kebudayaan untuk anak-anak, tapi usianya sudah nggak masuk hitungan kalau nggak salah waktu itu. Karena dia pakai telinga panjang dan itu unik sekali itu sebenarnya. Anak muda usianya baru belum ada 14 kalau nggak salah waktu itu. Berarti kalau kategori remaja dari umur berapa? Saya pernah jadi juri di lomba karawitan anak di Kemendikbud ini. Usia yang disebut anak-anak itu antara 6 sampai dengan 12 tahun kalau di karawitan anak. Saya kira usia itu yang disebut anak-anak. Kemudian ada remaja di atas itu. Berarti sampai sekitar 17-18 tahun. Nah, ini apa saja nih indikator penilaian terhadap seorang maestro? Itu tadi keunikan dari alat musik atau apapun yang mereka lahirkan, kemudian kostum juga menjadi bagian itu penilaian itu. Kemudian juga bagaimana komunitas itu bisa melanjutkan regenerasi itu sehingga tidak mandek hanya di maestro ini. Saya kira itu. Kebetulan saya bukan bagian dari juri maestro, tapi saya bisa membayangkan problem yang dihadapi oleh dewan juri yang biasanya jumlahnya 5 di maestro itu adalah bagaimana mereka melakukan komparasi antara maestro yang ini dengan maestro yang lain lagi. Karena itulah satu lagi yang tidak kalah penting, biasanya maestro itu diberikan penghargaan kalau beliau masih hidup, masih ada gitu ya, tidak setelah wafat gitu. Itu yang biasanya dilakukan. Saya nggak tahu tahun ini seperti apa, tapi mudah-mudahan regenerasi terjadi karena maestro-maestro ini adalah memang melahirkan karya-karyanya sudah mulai langka. Jangan lupa karya itu bisa jadi tidak secara fisik kita nikmati, misalnya masuk ke CD, DVD, jangan-jangan masuk ke lontar juga ya, jadi ditulis melalui daun gitu ya. Dan itu ada biasanya di kawasan Sumatera. Kalau ini sudah hilang atau dibeli oleh orang asing gitu. Seringkali teman-teman yang penemu atau yang melahirkan budaya-budaya yang unik itu didatangi oleh orang asing kemudian dibeli. Karya itu dibeli oleh mereka, pada akhirnya sudah pindah ke tempat lain. Tempat lain itu kalau sekedar kabupaten lain nggak apa-apa, tapi kalau itu negara lain itulah yang miris sekali kita. Jadi jangan sampai terjadi, karena itulah sering kami mengusulkan agar daerah dinas kebudayaan di daerah itu mulai mendokumentasikan karya-karya di daerah itu yang layak untuk dilindungi, kemudian didaftarkan pada lembaga yang terkait dengan ini. Sebetulnya di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak karya rekam.
ini mengamanatkan agar karya-karya yang ada di Indonesia, apakah itu musik, apakah itu teater, atau apapun juga yang bentuknya bisa audiovisual, itu diserahkan ke Perpustakaan Nasional, karena itu tempat menyimpan dari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2018. Dari sana pada akhirnya kita akan bisa mendokumentasikan ini dan negara menyimpan ini sebagai perlindungan untuk karya itu, dan itu bisa dilakukan oleh Pemda maupun oleh Dinas Kebudayaan di daerah. Misalnya ada penemuan baru di daerah ini, ada lagu baru di daerah itu, yang itu adalah penciptanya no name. Begitu no name, nggak ada nama penciptanya, itu harus negara hadir untuk melindungi itu, kemudian dikirim ke Perpustakaan Nasional, itu bisa. Kemudian diinformasikan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ini adalah penemuan yang kami lakukan di daerah kami gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi sebagai pelindungan juga untuk karya-karya atau Ya. pelaku budaya yang ada di Indonesia ya. Mungkin Betul, tadi ya. salah satu contohnya bisa yang ada di Papua itu mungkin. Ya, benar. Bisa dari dinas di sana Ya. untuk direkam, untuk ditaruh di Perpustakaan Nasional itu ya. Iya, usulan ini buat Mas usulan. Menteri, buat Mas Menteri. Mas Menteri. Yang paling penting itu adalah anak-anak muda ini kan kreatif di daerah-daerah lain. Yang paling penting adalah bagaimana jaringan internet itu bisa ada di seluruh Indonesia. Kan sebetulnya negara juga sudah memberikan jaringan internet, tapi kelihatannya belum sampai ke pelosok. Saya yang sempat ke pelosok itu kadang-kadang, waduh, ternyata anak ini nggak punya YouTube ya, nggak punya Instagram gitu, dan mereka bermainnya hanya di wilayah mereka sendiri, mereka di antara komunitas mereka. Tatkala itu kita ketemu, waduh sayang banget, ada yang harus kita lakukan itu. Nah, kira-kira untuk maestro ini, apakah gelar itu bisa dicabut atau tidak dari seorang maestro itu? Saya tidak ikut dalam area itu, tapi kalau sebetulnya kalau dicabut atau tidak itu kan tergantung masalah kesalahan apa yang dilakukan itu. Yeah. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau sudah diberikan dan itu atas dasar keputusan Dewan Juri, jangan lupa Dewan Juri ini ada satu juri akhir, dalam rapat akhir itu jumlahnya menjadi sekitar 40. Kalau itu beberapa kali penjurian, kemudian juri terakhir itu semuanya kumpul. Kategorinya misalnya ada 8, masing-masing kategori itu ada 5 juri, maka 8 kali 5 itulah Dewan Juri, biasanya diusul ke istana. Berarti kan maestro itu ditunjuk oleh 40 juri dari 8 kategori itu. Kalau sudah diputuskan seperti itu, hendaknya tidak dicabut lagi, karena sudah keputusan bersama dari jumlah juri yang sangat banyak. Kalau menurut saya itu, kecuali kalau ada sesuatu yang fatal dan itu menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan sesuatu yang menjadi negatif gitu ya. Oke, nah untuk menjadi maestro ini kira-kira butuh berapa lama sih? Kalau dugaan saya, kalau berkaitan dengan usia, jangan-jangan lebih dari 15 tahun ya harus berkarya di situ ya, menemukan karya itu. Kalau yang di kategori yang saya menjadi juri sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 kemarin adalah pelopor, waktu itu adalah masih pencipta, pelopor dan pembaru. Waktu itu salah satu kriterianya adalah 10 tahun harus menekuni itu dan konsisten untuk melahirkan karya. Itu yang harus. Kalau di maestro saya kira lebih dari itu, karena kalau berdasar dari usia itu saya kira bisa jadi lebih dari 20 tahun. Nah, berarti tantangannya menjadi seorang maestro ini apa sih yang dilihat nih? Konsistensi melahirkan karya besar, kemudian diakui Indonesia maupun dunia, dan tentu saja hal yang berkaitan itu adalah bagaimana dia bisa melahirkan karya-karya ini melalui komunitasnya itu, untuk regenerasinya itu.
kita berharap sekali ada regenerasi sebetulnya, karena kalau itu karya-karya yang unik tiba-tiba itu hilang, itu yang agak sulit untuk kita lihat kemaestroan dia. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, karya seorang maestro memiliki nilai tinggi baik secara ekonomi, seni, dan budaya. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung dan melindungi kreasi dan karya para maestro Indonesia? Tadi yang saya sebut contoh tadi, agar dinas kebudayaan di daerah itu mengusulkan karya-karya dari daerah, kemudian tokoh-tokoh dari daerah diusulkan untuk mendapatkan anugerah kebudayaan di tingkat nasional. Itu adalah contoh cara-cara untuk melindungi karya mereka dan kemudian mengapresiasi karya mereka yang sehingga itu bisa menjadi role model bagi generasi selanjutnya untuk melahirkan karya. Jangan lupa, karena ini cerita tentang maestro, maka mereka yang berkarya sekarang ini suatu saat mereka juga bisa jadi maestro. Teman-teman kita dari pencipta lagu Lati, suatu saat nanti pada usia mereka 30 tahun kemudian pasti ada karya-karya yang lebih besar lagi dibanding yang sekarang, dan itu layak sekali untuk kita sebut maestro pada saat itu. Kemudian karya-karya dari Koes Plus misalnya, ini kan sebetulnya satu band yang sudah mencapai karyanya mencapai 1000-an, kemudian banyak pengikutnya segala macam. Itu juga boleh dipertimbangkan sebagai satu bagian dari tidak sekedar ada di musik pop, tapi juga penemu dari musik pop seperti halnya The Beatles sewaktu dia menemukan warna musik pop yang akhirnya mendunia. Nah, contoh-contoh seperti ini saya kira dari Dewan Juri maupun dari kementerian yang terkait dengan itu bisa hadir di sana. Contohnya adalah kementerian di Indonesia ini unik, Mbak. Yeah. Mbak Rahel, di Indonesia tuh ada kementerian yang berkaitan dengan seni budaya. Pertama adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sekarang ini. Kemudian yang kedua Parekraf ya, maksud saya, pariwisata ekonomi kreatif, karena di sana ada ranah yang kaitannya dengan industri kreatif termasuk musik di sini, termasuk kuliner segala macam. Dan ada lagi satu yang tidak kalah penting adalah Kominfo, karena Kominfo ini adalah tempat penyimpanan kalau mereka pengen berkarya secara audiovisual. Tadi yang kaitannya dengan internet, Kominfo itu harus berperan. Satu lagi yang tidak kalah penting, penyimpanan itu ada di Perpustakaan Nasional, karena di Perpustakaan Nasional ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2018 tadi tentang serah simpan karya cetak karya rekam, berarti unsur-unsur yang berkaitan dengan seni budaya bisa disimpan di sana, sehingga negara itu hadir untuk mereka mengamankan karya-karya mereka ini. Nah, mungkin kalau dari Perpustakaan Nasional itu kan ada serah simpan, di situ ada perlindungan. Nah, mungkin ada pernah kejadian mungkin atau dari lagu Indonesia mungkin yang diakui negara lain, kita sempat tahu tahun-tahun lalu sempat booming. Betul. Nah, mungkin ada ceritanya. Saya ada cerita tahun, kalau nggak salah sekitar 2017, kebetulan saya jadi juri di Kuala Lumpur. Itu adalah kompetisi nyanyi antar bangsa berbahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini kayak bahasa Indonesia, tapi di negara masing-masing kan beda-beda slangnya beda juga. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam itu ketemu sama Malaysia, ketemu di satu lomba di Malaysia waktu itu. Tiba-tiba suatu GR, orkestra dari Malaysia itu memainkan lagu pembuka, ada 2 komposisi itu asli Indonesia. Satu lagu Halo Halo Bandung, satunya Rasa Sayangi. Yang saya kaget adalah kenapa mereka memakai lagu Indonesia. Nah, ini ada cerita juga seperti yang saya cerita tadi. Truly Asia itu iklan itu memakai unsur Dayak ya, orang-orang Dayak yang tampil di sana. Rasa Sayangi, kalau Halo Halo Bandung udah ketahuan nih lagu Indonesia. Tapi begitu itu adalah Rasa Sayangi,
ternyata Rasa Sayangi ini mereka klaim sebagai lagu mereka gitu. Dan cerita ini menjadi menarik karena waktu itu kebetulan saya bersama salah satu stasiun televisi. Akhirnya saya mewawancarai pemusik sana, pemusik angklung, 26 usianya 26 tahun, laki-laki, kemudian rambutnya gondrong dan dia lebih pantas jadi pemusik band gitu ya. Tapi dia main angklung. Saya sempat tanya tadinya, itu bermain di daerah semacam kalau di sini kayak daerah tempat kesenian gitu ya, jadi kayak pasar seni di Ancol gitu. Sewaktu saya tanya, ini angklung kok cuma dimainkan satu orang, padahal angklung tuh biasanya dimainkan massal. Ternyata dia sebut itu adalah, saya agak lupa namanya, dia sebut sebagai angklung Malaysia. Apa angklung Malaysia? Karena saya memainkan sendiri dan saya bermain dengan angklung ini di 3 hotel di bintang 3 sama bintang 4 di Kuala Lumpur, dia cerita. Jadi harinya beda-beda. Dia main di sana itu seingat saya hari Minggu yang memang hari rame. Terus Seninnya itu day off-nya dia, jadi dia nggak bermain di mana-mana. Akhirnya saya tanya lagi, dari mana ini angklung ini? Ternyata dia menunjuk satu ada papan tulis, ada ditulis di situ, kakeknya dia tuh belajar angklung di Song Ujo di Bandung. Di gitu. Bandung. Jadi kakeknya dia belajar. Tapi kami sudah kami ini maksudnya orang-orang sana dimodifikasi agar angklung itu bisa dimainkan satu orang dan salah satu yang bisa memainkan dia. Nah, setelah wawancara itu dengan katakanlah itu Metro TV, saya mulai masuk ke itu tadi lagu Rasa Sayangi. Karena kalau Halo Bandung dia tidak bisa mengklaim. Pada akhirnya setelah wawancara itu bahwa Rasa Sayang itu adalah lagu Indonesia, saya bilang jangan diklaim ini lagunya Malaysia. Waktu itu menterinya adalah Pak Juru Wacik. Akhirnya Pak Juru Wacik juga mengatakan atau memprotes ya cukup keras sebetulnya bahwa itu adalah lagu Indonesia. Nah akhirnya saya yang mewawancara itu saya mencari tahu dari mana. Satu-satunya yang bisa tahu bahwa lagu itu lagu Indonesia ternyata di Perpustakaan Nasional disimpan di sana dan itu sejak tahun 40-an. Bahwa itu adalah lagu dari Maluku, Rasa Sayangi. Pada saat itulah sudah tidak bisa apa-apa, pihak Malaysia mengakui bahwa ini adalah lagu Indonesia. Ini cerita betapa pentingnya penyimpanan itu. Perlindungan. Dan kemudian kalau kementerian lain itu mengapresiasi melalui dinas terkait itu, misalnya kayak di sini adalah anugerah. Kemudian Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu ada unsur-unsur yang ekonomi, jadi eksploitasi melalui ekonomi. Kemudian hak cipta itu oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka Perpustakaan Nasional itu adalah tempat menyimpan karya-karya budaya Indonesia. Untungnya ada Perpustakaan Nasional Pak, ya, jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata Rasa Sayangnya itu sudah disimpan dari 40 tahun lalu, jadi mereka nggak bisa ngeklaim nih. Nggak bisa mengklaim. Karena itulah itu tadi yang kita sebut di depan. Maka Pemda maupun Dinas Kebudayaan di daerah itu mari kita rame-rame memperhatikan apakah ini perlu disimpan atau tidak gitu. Saya kira semuanya perlu disimpan ya. Generasi muda juga, apalagi biasanya pada berinovasi. Nah mungkin ada cerita tadi kita sempat dengar cerita dari Mas Ben Sleo yang tentang gamelan itu yang ada di Bali. Bali, ya. Ya, itu tahun 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya agak lupa. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada lomba namanya Lomba Karawitan Anak di Indonesia. Karawitan ini sebetulnya hanya untuk menyebut bahwa musik lokal, musik daerah itu kita sebut karawitan. Jadi musik angklung dari Sunda itu bisa karawitan. Kemudian kalau di daerah-daerah lain kita sebut karawitan karena apa? Karena orang mengenal musik daerah itu awalnya adalah dari karawitan, dari Jawa gitu.
Tapi kan karawitan ada juga di Jawa Barat, ada juga di Bali misalnya atau di daerah lain. Nah, pada akhirnya di lomba itu kan ada persyaratannya antara usia 6 sampai 12 tahun. Iya. Yang paling mengejutkan adalah tatkala kami mencari tahu apakah ada pemain gamelan di Bali itu yang usianya antara 2 sampai 12 tahun, ternyata yang paling sulit adalah pemain kendangnya. Okay. Pemain kendang Bali itu rata-rata usia yang paling muda adalah 14 tahun. Sementara 14 tahun itu dia memenuhi persyaratan di konser karawitan anak yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tatkala masih belum ada pandemi virus waktu itu. Nah, pada akhirnya saya berangkat ke Bali, tapi lebih cari tahu dulu lewat googling dulu. Akhirnya dijawab oleh rekan-rekan saya di Bali, sebetulnya ada karawitan anak yang tempatnya di Singaraja, di satu daerah di Singaraja. Tempatnya agak jauh memang. Akhirnya saya berangkat ke sana, memang saya berangkatnya hari Minggu, sengaja hari Minggu biar anak-anak itu tidak sekolah ya, tidak sibuk sekolah. Akhirnya anak-anak itu dikumpulkan oleh sanggar di Singaraja itu, di satu desa di Singaraja, dijemput pakai truk kecil gitu, dan karena mereka anak-anak kecil, kemudian orang tuanya ada yang naik sepeda untuk datang ke satu venue tempat latihan. Pemain kendangnya pelatihnya ini, jadi usianya udah 30-an tahun gitu. Saya tanya, apakah ada pemain kendang? Nanti kita akan hadirkan usianya belum sampai 12 tahun. Tapi ini baru kita coba 2 hari yang lalu katanya, sebelum saya datang gitu. Yeah. Anak itu hadir kemudian belakangan, muncul belakangan. Ternyata dia yakin sekali bahwa suatu saat, meskipun waktu perform di depan saya mainnya belum bagus benar, masih diisi oleh gurunya itu, pada akhirnya menjanjikan sebulan lagi kami akan datang ke Jakarta, anak ini akan main dengan bagus. Ternyata yang dikirim dia, dan itu satu-satunya yang pemain karawitan gamelan Bali yang usianya 6 sampai 12 tahun, dan itu akhirnya berangkat di tingkat nasional, dia juara pertama. Dan kita bangga sekali karena penilaiannya adalah tidak sekedar dari unsur musik, aransemen dari gamelan itu sendiri, tapi juga koreografi. Jadi mereka memainkan dengan ada unsur tarinya. Gerakannya luar biasa, dan itu tidak mudah sebetulnya. Dan itu baru anak-anak yang bermain dengan hati aja yang mereka bisa bergerak seperti itu. Karena harus konsentrasi ya, kita sambil nari sambil pukul gendang gitu. Nah, yang lucu begitu saya balik dari sana, ada gempa bumi. Kita kaget sekali. Saya datang ke ada pegunungan gitu, terjadi gempa bumi di situ. Akhirnya kita berhenti, kita makan dulu aja deh. Gempa buminya kenceng sekali nih. Tapi itu pengalaman untuk menemukan anak-anak ini menjadi sangat menarik, karena waktu itu saya upload di Instagram saya. Ini menjadi menarik sekali karena agak berbahaya andai kata di daerah itu tidak ada regenerasi, terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan tidak membuat event yang mencari bibit baru melalui usia-usia dini seperti itu. Nah, oke, berarti masuk dalam peran maestro juga ya, Pak? Betul. Mas Benz, maaf nih aku nih. Biar lebih santai, oke. Nah, iya nih, apa aja sih, bagaimana peran seorang maestro dalam regenerasi budaya Indonesia? Yaitu tadi, sebetulnya tokoh-tokoh semacam di Singaraja yang mereka memimpin sanggarnya, kemudian membuat karya-karya baru. Suatu saat nanti kita layak untuk memberikan apresiasi ini dalam bentuk-bentuk yang bagus. Ada satu lagi tokoh yang sebetulnya layak juga kita sebut maestro kalau dia masih ada. Itu adalah Mas Dinan Faris. Dia sudah wafat. Dia yang memimpin mengorganisasi Jember Fashion Carnaval. Yang ini adalah karnaval 5 besar di dunia. Wow. Jadi karnaval itu ada di Brasil, ada di kalau nggak salah negara Eropa.
terus Amerika, dan satu lagi adalah Indonesia, dan itu Jember yang dilihat. Karena Jember Fashion Carnaval itu biasanya bulan Agustus yang digelarnya. Itu sewaktu masih ada Mas Dinan Faris, aktivitas ekonomi di daerah Jember dan sekitarnya itu bergerak karena para seniman itu membuat manik-manik. Jadi kostum mereka ini dibuat sendiri oleh para pengrajin di sana, sehingga pergerakan itu terjadi selama 3 bulan menyiapkan Jember Fashion Carnaval. Nah, tokoh-tokoh kayak Mas Dinan Faris ini sebetulnya layak untuk bisa sebut maestro karena dia yang membuat itu. Bahkan pada pemilihan putri tingkat dunia di luar negeri, Mas Dinan Faris itu membuat kostumnya yang unik-unik, ada Borobudur dan lain-lain. Jadi pakai kostum yang seperti itu. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Mas Ben Sleo. Untuk Anda semua yang mau tahu info lebih lanjut bisa mengunjungi website dan juga media sosial kami, yaitu YouTube dan Instagram. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, saya Rahel Solisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan lembaga mitra dan media menurut Anugerah Kebudayaan Indonesia? Anugerah Kebudayaan itu tidak sekedar sertifikat yang diberikan, harus ada verifikasi kalau itu ada usulan dari daerah. Jadi yang selama ini tidak pernah tersentuh adalah Anugerah Kebudayaan dalam bentuk-bentuk yang seni tradisi. Apakah YouTube channel yang bertema budaya dapat dianggap sebagai lembaga mitra atau media?